Beda, ringkas pertanyaannya. Assalamualaikum. Ada yang menambah video ini di sunnah itu pernah kita baca fadilahnya berbeda. Yang pakai video ini dengan yang tidak pakai itu beda fadilah. Pertanyaannya, apakah memang masing-masing ketika yang video tetapi ada tambahan atau kekurangan, sebenarnya khasiat atau fadilahnya berbeda. Sama seperti pertanyaan yang lapas terakhir kita itu kan banyak yang lapas terakhir kita. Apakah masing-masing perawi mendengar beda versi dari Nabi SAW dikaitkan kita dengan banyak versi tersebut, atau itu tergantung kepada kekuatan perawi sendiri atau kekuatan sahabat sendiri hafalan mereka sehingga itu disampaikan kepada kita. Kalau kita menggabungkan itu semua boleh, atau sebenarnya tidak boleh. Yang ini dibaca khusus niatnya Mu'tazilah. Yang satu lagi seperti ini yang ada lafaz tertentu atau yang dibaca lafaz tertentu pertinanya beda lagi. Itu khasiatnya beda lagi. Baik. Ya, dua-duanya benar, Ustaz. Jadi Nabi kasih contoh, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu ada tambahan yuhyi wa yumiit. Al ajru ala qadri ta'ab, begitu kaidahnya. Diambil dari hadis Abu Daud tentang kisah Sayyidah Aisyah. Rahasia dari ganjaran pahala itu berdasarkan kadar lelahnya orang beramal. Orang yang baca yuhyi wa yumiit lebih banyak gak usaha effortnya daripada yang gak pakai. Saya cuma baca la ilaha illallah, beda gak dengan yang nambah lahul mulku? Beda ya? Begitulah kira-kira. Maka para imam kita sepakat, beda zikrullah, beda natijah zikir. Beda zikrullah, beda efek zikir. Maka zikir yang ada istighfarnya, astaghfirullah, dengan zikir yang cukup Rabbighfirli, itu beda efek di kalbu. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim, itu beda dengan cuma sekedar subhanallah, itu beda. Ya. Nah, rahasia-rahasia ini hanya bisa dimengerti oleh orang yang mau merasakannya. Maka ulama kita buat kaidah la yafhamuha illa man zaqaha. Tidak faham bab ini kecuali yang telah merasakannya. Jadi kalau nggak dijalani nggak ketemu. Jadi hadisnya itu emang digabung. Ini satu mazhab, yang satu lagi kalau hadis begitu aja, itu saklek. Yang benar manhajul jama'i, digabung. Ya, itu yang afdal. Maka Imam Nawawi mengatakan, jika kamu ketemu hadis lafaznya bagaimanapun, amalkanlah walaupun cuma sekali, bahkan itu pun dhaif, amalkan. Itu Imam Nawawi. Ya, silakan diamalkan dengan semua versinya. Ya. Itu juga di dalam surat kita bisa boleh. Dalam lafaz tahiyat. Saya kalau iftitah saya gabung antara wajah tu dengan Allahumma ba'id baini. Ya, biar jadi NU Muhammadiyah, Muhammadinu. Ya. Mungkin satu lagi terakhir, karena juga dia dengan ada acara lain mungkin satu lagi terakhir, silakan. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, bisa buka langsung dia Pertama, ini kalau Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada suatu pandangan di mana saya tidak itu salah satu dari guru yang lebih pikir bersetuju. Suatu hal yang ketemu
iya. Jadi ada temannya bapak ketemu Nabi Khidir, terus dikasih zikir. Iya. Tahu dari mana dia itu Nabi Khidir? Itu dulu pak. Ini bisa iya bisa enggak, ya? Ya. Saya bertanya kepada ahli Khidriyah, ahli tarekat Nabi Khidir itu. Jadi tarekatnya ada pak. Kalau kita mengalami kejadian ini, tahu dari mana kalau ini beneran Nabi Khidir atau itu setan? Kata beliau, istafti qalbak, tanya hatimu, sirmu, sir di dalam jiwamu itu tahu bahwa ini setan atau bukan setan. Maka Nabi Muhammad mengatakan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Siapa yang mimpi ketemu aku, itu sirnya yang mimpi, Pak. Begitulah ketemu semua para nabi. Jadi tidak hanya Nabi Muhammad sebenarnya, tapi semua para nabi tidak bisa diserupai oleh setan. Tapi ulama kita ikhtilaf beda pendapat. Apakah setan bisa menyerupai wali? Yang benar bisa. Jadi setan bisa menyerupai wali, tapi tidak bisa menyerupai nabi, kecuali ulamanya kita tahu namanya dan ulamanya pewaris dan kita bersanad kepada ulama tersebut, insya Allah itu garansinya. Bagaimana dengan Nabi Khidir? Nabi Khidir ini kan gurunya para nabi. Nabi sudah nggak ada, maka sekarang dia jadi gurunya para wali. Kalau calon-calon wali itu beruntung dia ketemu Nabi Allah Khidir. Nabi Musa aja berguru ke Nabi Khidir, masa wali enggak? Oh enggak ada Ustaz, semua orang terdahulu udah mati. Ya itu pemahaman ente, kan ayatnya enggak ngomong tentang Nabi Khidir mati. Ya. Kalau begitu setan seharusnya sudah mati dong, iblis sudah mati dong, jin sudah mati. Enggak. Jin itu kalau enggak dia berperang sesama mereka atau terbunuh karena berperang dengan manusia, dia enggak mati-mati, Pak. Jin. Lebih mulia Nabi Khidir apa jin? Ya, Nabi Khidir itu kan tinggalnya di laut. Kita nggak tahu di mana lautnya. Dan sangat mungkin ada seseorang bertemu Nabi Allah Khidir lalu dikasih ijazah. Apa status ijazahnya? Ijazah zikirnya ini berlaku untuk dirinya sendiri. Ya, boleh nggak diamalkan? Boleh, karena dia setaraf dengan ilham. Ilham, mimpi, ketemu Nabi, ini berlaku untuk diri sendiri. Ya. Boleh nggak diamalkan orang? Nah, proses pengajaran ke orang nanti ada proses panjang, ada proses tashihnya. Nah, nanti dalam waktu kita bahas. Ini nggak ada tema bahas Khidir kan? Oh berarti nanti kalau umur kita panjang nggak ada halangan kita bahas. Pembahasan khusus Pak. Saya bedah kitab kecil, kita buat daurah nanti ya. Kajian tentang riwayat Nabi Khidir, karya Imam Ibnu Hajar insya Allah. Baik, ya. Ya. Oh Pak Imam nih, spesial nih. Itu salah tarekatnya ke salah dia. Ya, ada orang dibacain Quran kesurupan, salah Quran apa salah orang yang kesurupan? Di kampung Bapak, Pak Imam, orang bertorikot jarang ke masjid. Di kampung saya kebalikan. Ya, di Jawa, di Jakarta, orang baru dapat roti punya rajin sholat. Jadi itu urusannya bukan sama torikot, urusannya orang ini diajarin ilmu zikir, tapi dia nggak diajarin ilmu fikih. Maka PR kita Pak Imam ngajarin jamaah. Jadi Pak Imam harus pulang kampung sekali sebulan ngajarin jamaah. Jadi harus belajar zikir juga biar dia percaya bahwa Pak Imam ini bukan jamaah yang nyusup, bukan ustadz yang anti dengan mereka. Ini survei, saya kan dari kecil sudah hidup dengan mereka, kemudian baru ikut macam-macam aliran.
Dan emang krisis fikih sejak kapan? Semenjak terjadi Gestapo itu dulu. Jadi ketika dulu masa PKI itu Pak, kan nggak boleh orang ngumpul-ngumpul. Di masa Soeharto juga nggak boleh orang ngumpul. Baru belakangan, akhirnya orang-orang ahli zikir yang dulu masjid musola surau itu adalah madrasah. Syekh mursyidnya jago baca kitab. Kalau nggak jago baca kitab, dia punya khalifah yang jago baca kitab. Bercerailah antara surau dengan madrasah. Maka sekarang coba lihat di negeri kita, mohon maaf ya, rata-rata Sumatera kecuali Aceh, itu masjid surau tarekat sudah pisah dengan pesantren. Bapak kalau ke Jawa enggak? Ke Jawa pesantren plus tempat suluk. Jadi ahli zikir ini enggak jauh-jauh dari ahli kitab. Enggak jauh-jauh. Ini kurangnya kita Pak. Ngakulah antum punya ijazah macam-macam yang orang bertorikot, tapi ngaku aja bahwa kemampuan berdalil kurang. Dan saya langsung nanya, bahkan banyak yang langsung datang. Mursyid torikot masih meragukan dia apa yang diamalkan, udah berijazah. Kenapa? Cuma diajarkan zikir tapi tidak ajarkan fikih. Jadi PR kita Pak Imam, semoga nanti bisa menyadarkan kita semua nih. Ya, semoga belajar fikih, belajar zikir bisa berjalan beriringan. Ya, Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah rahmatullah, sudah lebih sejam kita bersama beliau. Alhamdulillah dan jemaah kami jemaah sejenak mengucapkan terima kasih kepada pihak Salat ya.